Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Jumainung dengan NIM A0112211068. Kali ini saya akan membahas materi terkait perbedaan strategi game satu kali atau one shot game dengan game berulang atau repeat game atau super game. Bayangkan Anda punya dua pilihan, yaitu menipu seseorang untuk untung besar hari ini atau membangun kepercayaan untuk untung kecil tapi terus-menerus. Mana yang Anda pilih? Inilah inti perbedaan game satu kali dan berulang. Contoh nyatanya, misal pada perusahaan GoFood dengan pedagang kaki lima, GoFood bisa khianat dengan potongan harga yang tinggi karena interaksi impersonal, tapi pedagang kaki lima harus jujur agar pelanggan balik besok. Saya akan membedah bagaimana strategi berubah drastis saat interaksi terjadi sekali versus berulang, dan mengapa kerjasama bisa langgeng di dunia bisnis. Dalam game sekali, pemain egois. Mereka memilih strategi yang dominan, seperti tahanan yang mengkhianati pasangannya. Kenapa? Karena tidak ada konsekuensi masa depan. Di game berulang, strategi jadi dinamis. Contohnya pada Tit for Tat, Anda mulai kooperasi, lalu tiru tindakan lawan sebelumnya. Jika lawan jahat, balas, jika baik maafkan. Menurut Robert Axelrod, pada tahun 1984 membuktikan bahwa Tit for Tat menang di turnamen strategi berulang karena kombinasi kejelasan dan fairness. Coba tebak strategi mana yang lebih umum di dunia bisnis, Graham Trigger, hukum selamanya, atau Tit for Tat? Jawabannya yaitu Tit for Tat, karena bisnis butuh fleksibilitas, bukan permusuhan abadi. Adapun perbedaannya itu pada diskon faktor yang merupakan nilai masa depan. Jika diskon faktor tinggi, pemain lebih peduli keuntungan jangka panjang. Contohnya, perusahaan dengan diskon faktor yang tinggi sama dengan perusahaan visioner yang tidak mau rusak reputasi. Adapun rumus sederhana, pada koperasi stabil, jika diskon faktor lebih atau sama dengan 1/4, artinya nilai masa depan harus minimal 25% dari nilai sekarang. Adapun pada Volk teorema, teorema ini menjelaskan mengapa dalam game berulang hasil terbaik seperti kolusi perusahaan bisa jadi keseimbangan. Syaratnya hukum harus jelas dan kredibel. Contoh nyatanya pada OPEC, negara produsen minyak kolusi batasi produksi karena interaksi berulang, tapi jika ada yang curang, yang lain akan balas. Pada analogi politik, politikus korup sering bertindak di game sekali, korupsi proyek satu kali, tapi di game berulang pemilu 5 tahunan, mereka harus jaga citra. Adapun contoh kasus pada dua permainan tersebut yaitu jika Anda pedagang di pantai, turis datang tidak akan kembali lagi. Anda bisa menaikkan harga 10 kali lipat, tapi hati-hati. Jika turis di YouTuber, reputasi Anda akan hancur di media sosial. Interaksi ternyata berulang. Contoh pada bisnis, yaitu pada Gojek versus taksi bandara. Sopir taksi bandara sering nawar harga tinggi pada game sekali, tapi Gojek driver maintain rating 5 untuk dapat orderan berikutnya. Super game adalah perluasan dari game teori permainan di mana perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli, sedikit pemain dominan, tidak hanya berinteraksi sekali one shot game, tetapi berulang kali repeated game dengan strategi jangka panjang. Dalam super game, perusahaan membuat keputusan berdasarkan riwayat interaksi sebelumnya. Ada kemungkinan kolusi tacit, kerjasama diam-diam, atau terjadi perang harga. Strategi seperti Tit for Tat, balas dendam, atau Graham Trigger, hukuman abadi bisa dipakai. Contoh super game dua perusahaan oligopoli, misal ada dua perusahaan dominan di pasar Indonesia seperti Gojek versus Grab. Permainannya yaitu jika keduanya menaikkan harga atau kolusi tacit, mereka akan untung besar. Jika salah satu memotong harga atau cheating, dia bisa dapat market share yang lebih besar, tapi yang lain akan dirugikan. Jika keduanya perang harga, maka keuntungan akan anjlok. Strategi dalam super game pada kasus ini yaitu
kolusi diam-diam, tacit conclusion, di mana Gojek dan Grab akan pelan-pelan menaikkan harga bareng, tapi komunikasi langsung melalui sinyal pasar. Contoh nyatanya seperti yang ada di Indonesia, yaitu Gojek dan Grab perlahan menaikkan komisi driver atau biaya layanan hampir bersamaan. Yang kedua yaitu strategi balas dendam atau tit for tat, di mana jika Grab menurunkan harga, Gojek ikut turunkan harga di periode berikutnya. Jika Grab menaikkan harga, maka Gojek juga akan menaikkan harganya. Contohnya ketika Grab memberikan diskon besar di periode pertama, Gojek langsung merespon dengan promo serupa di periode berikutnya. Strategi yang ketiga yaitu perang harga atau price war, di mana Nash equilibrium yang buruk. Jika keduanya terus memotong harga, akhirnya akan rugi bersama. Contohnya perang diskon Gojek dan Grab pada tahun 2017 sampai 2018 yang membuat kedua perusahaan keluar banyak modal. Adapun contoh kasus perang harga versus kolusi diam-diam, diasumsikan dua perusahaan, misal perusahaan A atau Gojek dan perusahaan B atau Grab, dengan memilih strategi setiap periodenya, yaitu kooperasi atau kolusi dengan mempertahankan harga yang tinggi dan defeksi atau curang, memotong harga untuk merebut pasar. Penjelasannya yaitu jika keduanya kolusi, maka akan untung besar atau nilainya akan sama, yaitu 5 dan 5. Jika salah satunya curang, maka perusahaan yang curang akan mendapat 6, yang kooperasinya mendapat 1. Jika keduanya perang harga, maka untung akan turun bernilai 3 dan 3. Adapun simulasi super game pada repeated interaction, yaitu interaksi berulang, perusahaan akan menggunakan strategi berbasis riwayat sebelumnya, di mana strategi yang mungkin terjadi yaitu menggunakan game trigger atau hukuman abadi dengan memulai dengan kooperasi. Jika lawan pernah curang, selamanya akan defeksi atau balas dendam tanpa ampun. Strategi yang kedua yang mungkin digunakan yaitu tit for tat atau balas dendam dengan menirukan aksi lawan di periode sebelumnya. Isinya dalam 5 periode, yaitu diasumsikan diskon faktor senilai 0,8, di mana nilai masa depan akan diperhitungkan, dan Grab curang di periode pertama, lalu berubah kooperasi jika Gojek membalas. Penjelasannya yaitu pada periode pertama, Grab curang pertama kali. Aksi yang dilakukan, Gojek tetap melakukan kooperasi dengan menjaga harga tinggi, dan Grab defeksi atau melakukan potongan harga. Payoff-nya yaitu Gojek sebanyak 1 dengan rugi karena Grab mencuri pasarnya. Grab sebanyak 6, untung besar karena monopoli yang sementara. Grab memanfaatkan kepercayaan Gojek dengan menurunkan harga untuk merebut pelanggan. Ini mirip seperti skenario dilema tahanan, di mana defeksi memberi keuntungan jangka pendek. Pada periode kedua, Gojek membalas dendam. Aksi yang dilakukan yaitu Gojek defeksi atau melakukan potongan harga sebagai balasan. Grab melakukan kooperasi kembali ke harga tinggi. Pada payoff, Gojek senilai 6 dengan merebut kembali pasar. Grab senilai 1 terjepit karena harga yang tinggi. Gojek menggunakan strategi tit for tat atau mata mengganti mata atau balas dendam untuk menghukum Grab. Ini menunjukkan ancaman yang menguntungkan, di mana permainan berulang. Jika kamu curang, maka akan dibalas. Pada periode ketiga hingga kelima, kembali kolusi dan stabilisasi. Aksi yang dilakukan, Gojek dan Grab sama-sama kooperasi atau melakukan kolusi. Pada payoff-nya, keduanya bernilai 5 dengan keuntungan yang seimbang.
Setelah saling menghukum, kedua perusahaan menyadari bahwa kolusi lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Mereka kembali bekerja sama dan menjaga harga tinggi untuk memaksimalkan profit bersama. Adapun strategi permainan yang terjadi yaitu Grab Trigger atau pemicu yang kejam, di mana Grab awalnya melakukan defeksi, tetapi setelah dihukum Gojek, mereka tidak berani untuk curang lagi. Yang kedua yaitu tit for tat, di mana Gojek membalas defeksi Grab di periode kedua, lalu kembali kooperasi setelah Grab bertobat atau melakukan kerjasama lagi. Mungkin akan timbul pertanyaan kenapa kolusi akhirnya bertahan, karena mungkin dipengaruhi oleh yang pertama yaitu insentif jangka panjang, di mana keuntungan kolusi pada 5 per periode lebih stabil daripada resiko perang harga atau payoff yang berfluktuasi antara 1 dan 6. Yang kedua yaitu ancaman retaliation, di mana pembalasan. Gojek membuktikan siap menghukum Grab jika curang. Ini membuat Grab takut kehilangan profit di masa depan. Nilai diskonto yang tinggi. Jika perusahaan peduli pada keuntungan masa depan, maka diskonto akan lebih besar atau sama dengan 0,4, di mana kolusi lebih menarik. Dari contoh simulasi game tersebut, kolusi rentan di awal, di mana perusahaan cenderung mencoba curang untuk keuntungan instan seperti Grab di periode pertama. Kedua, pentingnya reputasi. Gojek membangun reputasi sebagai pembalas yang disegani, memaksa Grab untuk kembali melakukan kerjasama atau kooperasi. Stabilitas jangka panjang. Setelah fase balas-membalas, kolusi menjadi pilihan rasional karena menghindari risiko perang harga. Kesimpulan, contoh game antara interaksi Gojek Grab ini menggambarkan dinamika oligopoli secara sederhana. Permainan satu kali, terjadi defeksi yang dominan seperti pada periode yang pertama, mana salah satu perusahaan akan mengambil keuntungan pada satu periode itu saja tanpa memperhatikan keuntungan di periode berikutnya. Pada permainan berulang, kolusi bisa dipertahankan melalui ancaman pembalasan dan insentif jangka panjang. Dengan kunci sukses kemampuan menghukum lawan dan memprioritaskan keuntungan yang stabil. Contoh permainan satu kali atau one shot game dan permainan berulang kali atau repeated game. Pada permainan satu kali atau one shot game, ada permainan dilema tahanan atau prisoner's dilemma, di mana dua perusahaan memilih antara kolusi, mematok harga yang tinggi, atau bersaing dengan harga yang rendah. Contoh nyatanya yaitu penawaran tender proyek satu kali, di mana perusahaan bisa curang dengan menurunkan harga untuk menang. Permainan yang kedua yaitu permainan Cornot atau Cornot Composition, di mana perusahaan bersaing melalui kuantitas produksi. Contoh nyatanya perusahaan mobil Toyota versus Honda yang menentukan jumlah mobil yang diproduksi untuk memaksimalkan profit. Contoh permainan yang ketiga yaitu permainan Betran atau Betran Competition, di mana perusahaan bersaing melalui harga produk. Contoh nyatanya perusahaan e-commerce seperti Shopee versus Tokopedia saling memotong harga untuk menarik pembeli. Adapun permainan berulang atau repeated game atau super game, contoh permainannya yaitu Grab Trigger strategi, di mana perusahaan memulai dengan kolusi, tetapi jika lawan curang, mereka akan bersaing selamanya. Contoh nyata pada OPEC, di mana mengatur kuota produksi minyak. Jika suatu anggota melanggar atau melebihi kuota, anggota lain akan membanjiri pasar sebagai hukuman. Permainan yang kedua yaitu tit for tat, di mana mata ganti mata atau perusahaan meniru tindakan lawan di periode sebelumnya. Contoh nyatanya seperti Gojek versus Grab yang tadi telah dijelaskan dalam perang subsidi. Jika Grab menaikkan diskon, Gojek akan membalas dengan diskon yang lebih besar. Permainan yang ketiga yaitu permainan stakeholder, di mana
ada pemimpin atau leader yang bergerak pertama, misal menentukan harga, lalu ada pengikut atau followers yang menyesuaikan. Contoh nyatanya pada Apple sebagai pemimpin yang meluncurkan harga iPhone, lalu Samsung sebagai pengikut dengan menetapkan harga Galaxy. Contoh nyata di dunia bisnis yaitu misal pada OPEC versus Rusia, jenis permainan berulang dengan dinamika. OPEC berkolusi membatasi produksi minyak, tetapi Rusia kadang curang dengan memompa lebih banyak. Yang kedua yaitu pertaruhan harga maskapai penerbangan dengan jenis permainan veteran yang berulang. Dinamika Garuda Indonesia versus Air Asia saling memantau harga tiket dan menyesuaikan diskon. Ketiga yaitu perang fitur aplikasi dengan jenis permainan Cornot atau tit for tat. Contohnya seperti Gojek versus Grab dengan menambah fitur GoFood versus GrabFood untuk merebut pasar. Kesimpulan contoh permainan tersebut yaitu pada model teoritis Prisoner Dilemma, Cornot, Bertrand, Crime Trigger, dan tit for tat. Pada kasus nyata seperti perilaku OPEC, perang harga Gojek Grab, dan strategi Apple Samsung. Dalam permainan berulang, kolusi bisa dipertahankan jika perusahaan peduli pada reputasi dan keuntungan jangka panjang. Sementara dalam permainan satu kali, bersaing sering menjadi pilihan yang dominan. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu game sekali bersifat egois, untung instan, kerjasama mustahil. Pada game berulang, kooperasi, untung berkelanjutan, reputasi adalah senjata. Pada refleksi filosofis, hidup ini adalah game berulang. Setiap tindakan Anda hari ini menentukan kepercayaan orang di masa depan. Sebelum mengambil keputusan, tanya diri apakah ini game sekali atau berulang. Jika berulang, jaga diskon faktor tetap tinggi. Seperti kata Nas sendiri, yang terbaik bukanlah menang sendiri tetapi menciptakan keseimbangan di mana semua menang.